Oke, tadi kan karyawan udah ya, Om Hmm. ya. Sekarang karyawan freelance udah, wirausaha Pak. Nah, untuk usaha nih terkait dokumen, Hmm. yang pertama dia harus menyiapkan. Oke, tadi kan karyawan udah ya, Om Hmm. ya. Sekarang karyawan freelance udah, wirausaha Pak. Nah, untuk usaha nih terkait dokumen, Hmm. yang pertama dia harus menyiapkan SKU, surat SKU. keterangan usaha. Ya. Itu biasanya bisa dikeluarkan dari RT RW ke kelurahan. Hmm. Nah, habis itu kalau misalkan dia nggak ada SKU, bisa juga disiapkan NIB, NIB. nomor izin berusaha. Oke. Nah, itu sekarang sih udah gampang sih, Udah cara online ya. buatnya udah bisa online. Habis itu terkait keuangannya, kalau surat apa usaha itu dilihatnya dari income nih, Ya. income income sama apa cash in cash outnya lah. Ya, ya, ya. Nah, itu biasanya dibikin pembukuan selama 6 bulan terakhir. Siap. Nah, itu yang membedakan. Karena kalau karyawan kan 3 bulan terakhir nih, Hmm. Hmm. kalau usaha minimal 6 6 bulan bulan. terakhir Oke. gitu. Habis itu jangan lupa juga harus tetap siapkan rekening koran. Oh, tetap ya? Ya, itu kalau misalkan dia si usahanya pembayarannya atau penjualannya lewat online. Jadi biasanya kan bisa lewat transfer kan Oh, pembayaran. iya, iya. Sekarang udah canggih ya. Betul. Kecuali kalau misalkan yang masih apa Manual, pembayarannya manual. manual pakai uang cash, itu juga bisa aja. Jadi nggak perlu melampirkan rekening koran. Yang bingung kalau gabung, Pak. Iya, iya. Ya kan, warung Madura udah ada QRIS nih. Iya. Jangankan warung Madura, sekarang itu tukang batagor pakai QRIS. Gerobakan begitu. Iya. Ya udah, ya kan karyawan udah, freelance udah, outsource sudah malah tadi wirausaha. Mm-mm. Anggaplah mereka udah lengkapin semua nih, Pak. Iya. Ya kan? Udah pilih banknya. Mm-mm. Banknya itu yang kira-kira kompetitif suku bunganya? Nah, suku bunga itu sekarang terbagi menjadi 2 versi. Oke. Yang pertama ada fixed floating, ada juga yang fixed berjenjang. Atau satu lagi terakhir, ada yang suku bunganya fix dari awal sampai lunas. Dari awal sampai lunas? Ya, Oh, serius? iya ada sih, ada beberapa bank yang menyediakan itu. Cuma ada minimal tenornya biasanya, minimal jangka waktunya. Oke. Gitu. Tapi bener sampai lunas ya? Ada. Oke. Ada yang fix dari tahun pertama sampai ke 5, ada juga yang dari fix dari tahun pertama sampai ke 10 ada yang fix juga dari tahun pertama sampai 15 ada, Oke. terakhir ada yang fix juga dari tahun pertama sampai ke 20. 20. Cuma itu banknya beda-beda ya, Iya, iya, tidak iya. semua dalam satu bank itu. Tapi kayaknya nggak tahu ya, kosto gua yang fix sampai lunas banyaknya syariah nggak sih, bank syariah gitu? Ya, sebetulnya syariah banyak yang menyediakan suku bunga flat, cuma kan resikonya kalau suku bunga flat pasti biasanya bunga atau marginnya lebih tinggi. Oh, oke. Gitu. Karena mungkin ada presentasi resiko mungkin ya. Ya, presentasi resiko sama biasanya ada margin keuntungan bank lah. Kalau di syariah itu pasti dicantumin. Oh, jadi transparan. 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 Jadi tinggal pilih banknya menurut teman-teman Iya. yang senyaman mungkin lah Betul. ya. Yang masuk di hitungan nih gitu. Iya. Sama kalau dari ini kan biasanya tergantung selera juga ya. Terkait suku bunga yang mau diambil, apakah mau ngambil yang fixed floating. Kalau fixed floating kan otomatis itu kita sebutnya enaknya di awal nih. Iya. Karena kita udah Iya, tahu, iya. oh cicilan pertamanya cuma 2 juta misalnya. Nah di floatingnya kan itu kita nggak bisa predik di berapa, nggak bisa tentuin. Meskipun bahasanya bilang ngikutin suku bunga Bank BI. Betul, itu kan suku bunga Bank BI di tahun sekarang pasti Apa nih? tidak akan sama dengan suku bunga BI 10 tahun ke depan. Oh, benar-benar. Gitu. Apakah tiap tahun berubah apa gimana? Biasanya itu pada saat kita Fluktuatif nggak sih, Dik? enggak, Iya. enggak. Jadi misalkan floatingnya kita di tahun ke-6 nih. Ya udah kita mengikuti suku bunga BI di tahun ke-6 sampai dengan ke lunas. Oh, jadi nggak tiap, misalnya anggaplah tiap tahun fluktuatif gitu. Tahun ke-6 segini, tahun ke-7 segini, nggak begini ya? Enggak. Jadi udah patokannya pas begitu lu kena floating ya segitu? Ya segitu. Oh, oke.
Cuma kalau yang lebih enaknya yang berjenjang sih kalau menurut gua ya. Jadi naik Step up lah ya pelan-pelan step ya. up. Jadi kita naiknya nggak kaget. Benar-benar. Gitu. Dan itu sebenarnya udah dirinciin dong sama banknya harusnya ya. Udah kalau yang berjenjang itu sudah dirinciin dari awal. Jadi tidak akan ada perubahan sampai ke lunas nanti. Oke, jadi misalnya dari bulan 1 sampai kalau 20 tahun berapa bulan tuh? 240. 240. Jadi ketahuannya di bulan segini. Iya. Jadi dia harus nyiapin segitu. Betul. Jadi udah ke prepare lah, udah jaga-jaga dia nggak kaget buat angsuran selanjutnya. Siap. Oke, selanjutnya ada namanya proses akad nih. Nah, terkait proses akad, ini kan awal mulanya dari kelengkapan dokumen dia nih. Ini udah lengkap Ya tuh kan? Betul. Udah Udah jadi satu, udah di deliver ke bank oleh developernya. Bukan dari customernya ya berarti ya? Ya, dari customer itu cukup langsung biasanya biar lebih enak ya, langsung deliver ke pihak developer aja. Oke. Karena kan PIC banknya biasanya dipegang sama developer. Ya, Gitu. ya mostly sih buat rumah primary ya. Betul. Terkecuali kalau misalkan lewat agent ya pasti terkadang agent ada yang langsung. Oh, ya misalnya ya udah deh satu pintu lah kita bantuin. Betul. Gitu ya. Apa aja tuh? Nah, kalau untuk di proses akad ini ya tadi pertama harus dokumennya pertama udah lengkap. Terus juga nanti dari hasil pihak banknya sudah mengeluarkan SP3K, surat SP3K. Ya. Itu surat persetujuan permohonan kredit. Surat persetujuan permohonan kredit. Nah, Oke. Itu nanti itu biasanya berupa surat itu. Nah, itu nanti akan menjelaskan secara detail awalnya misalkan dia pinjaman KPR-nya berapa, terus DP-nya berapa, terus jangka waktu kreditnya berapa, terus juga nanti ada nominal angsurannya di situ juga tercantum. Tertulis semua. Betul. Ya. Nah, satu lagi berarti sebelum sampai SP3 kan ada proses nih Pak. Apa aja sih misalnya dokumen udah masuk, bank tuh verifikasi, step-stepnya lah biar kita sama-sama tahu ya. Boleh. Nah, untuk berarti ini lebih ke proses banknya ya sebelum akad ya. Jadi pertama misalkan dari customer sudah memberikan dokumen secara lengkap nih dari mulai KTP sampai dengan rekening koran kepada pihak developer. Terus nanti dari pihak developer misalkan sudah mengirimkan submit juga ke pihak bank. Nah, langkah awal itu pasti di verifikasi dulu atau tahap wawancara biasanya disebutnya. Wawancara. Ya. Itu by call apa face to face? Biasanya sekarang udah by call sih. Oh, by call aja. Jadi pasti pertanyaannya tuh nama lengkapnya. Terus juga mau mengambil perumahannya di mana. Oh, oke. Gitu kan. Jadi dia match sama dokumen yang masuk. Betul. Terus juga misalkan tipe rumah yang dibelinya. Sampai tipe rumahnya ditanya. Atau harga rumah yang dibelinya. Oke. Biasanya sampai pilihan unitnya di blok apa sama nomor berapa. Oh, serius? Sampai sedetail itu ya? Terkadang ada yang sampai sedetail itu. Lah, kalau dia lagi kerja terus, ini gimana? Gua lupa nih. Nah, itu maksudnya. Itu biasanya masih dalam tahap wajar. Kalau itu. Habis itu nanti ada juga tahapan keduanya setelah verifikasi ke calon pembeli atau si customer itu. Selanjutnya ada verifikasi juga ke tempat kerja untuk yang karyawan. Nah, ini didatengin apa telepon HRD? Nah, untuk pertama misalkan pertama pasti by call dulu. Atau by email. Itu verifikasinya ya lumayan lah dari misalkan karyawan ini customer ini kerja dari kapan, jabatannya apa, gajinya berapa. Itu sih. Terus juga kalau misalkan di situ clear, tahap selanjutnya nanti ada bagian disebutnya bagian agunan atau agunan. Ya, agunan itu adalah rumah yang akan dibeli. Nanti itu konfirmasinya langsung ke ini sih ke pihak developer biasanya. Nanyain sertifikatnya, nanyain price listnya, nanyain legalitas dokumen. Ya, legalitasnya itu ditanyakan kepada pihak developer. Nah, setelah itu ada nanti dari satu lagi yang diverifikasi. Cuma ini tidak semua bank melaksanakan. Jadi ada yang diperlukan atau ada bank yang memerlukan verifikasi ini atau enggak. Itu adalah verifikasi data keluarga tidak serumah. Oh, oke.
Kenapa itu perlu dilakukan? Keluarga di dasar rumah nih maksudnya divorce apa? Bukan. Jadi contoh, ya guys, ini kita iklan lagi ya sebentar. Kita di sini forward by Samaralen, ada perumahan di Green Paradise City, khususnya di klaster Tulip. Nah, di sini kita memasarkan produk 1 lantai dan 2 lantai. Untuk yang 1 lantainya kita mulai harga di 400 jutaan. Kemudian yang di 2 lantainya di 700 jutaan. Saat ini kita sedang ada promo nih, menarik sekali ya untuk kalangan muda juga. Yang pertama kita tanpa DP nih. Untuk bookingnya kita jadi gak perlu menyiapkan DP. Terus juga terkait gimmick yang lainnya, ada juga kita free surat-surat mulai dari sertifikat IMB itu udah di cover sama developer. Terus juga terkait biaya akad juga sudah di cover sama developer. Terus juga terkait gimmick yang lainnya nih, kita juga ada free terkait AC, ada smart door lock, terus juga ada wifi, terus juga ada kitchen set. Kita juga ada gimmick yang paling menarik itu sekarang ada furnish up to 40 juta untuk yang di cluster Tulip. Nah, yang di 1 lantainya di 30 juta untuk voucher furnishnya. Yang di 2 lantainya kita up to di 40 juta. Contoh, istilahnya itu disebutnya kontak darurat. Oh, kontak darurat. Iya. Nah, jadi amit-amitnya misalkan dia sudah disetujui sama bank, sudah berjalan mengangsur, tapi tiba-tiba misalkan dia pada saat jatuh tempo angsuran tidak bisa dihubungi. Nah, pasti itu yang dicarinya si kontak darurat tersebut. Oke, berarti kontak darurat tuh yang pasti kalau udah punya pasangan, istri atau suaminya, tapi in case backupnya berarti adiknya lah, adik kandung, kayak gitu, saudara kandung lah. Iya. Itu pasti perlu diverifikasi sama pihak bank supaya meminimalisir terjadi kemacetan waktu mengangsur. Tapi menurut gue wajib sih ya, maksudnya buat make sure lah gitu. Nih orang nanti kalau nggak bisa dihubungin ke siapa? Iya. Oke, berarti kalau gue simpulkan lagi, berarti dokumen masuk, verifikasi customer, verifikasi dia tempat dia bekerja ataupun usaha. Terus seperti ini terkait legalitas dari si pengembangnya, developernya. Terakhir ya kontak gitu darurat. Terakhir lagi satu lagi, apa tuh? Perhitungan dari sisi tim analis terkait income yang dia peroleh. Oh, ada kayak gitu. Betul. Nah, itu yang tadi awal kita jelaskan. Misalkan dia punya pinjaman berjalan apa, itu nanti ada hitungannya. Oh, dari analisnya. Betul. Itu bisa nurunin plafon ya bahasanya. Ya, betul, plafon. Nah, nanti juga kalau misalkan diperlukan, misalkan hitungannya karena dia punya pinjaman berjalan, misalkan turun plafon. Itu ada 2 opsi. Satu. Opsi pertama, dia bersediakah menambah DP? Menambah kekurangan ya. Betul. Atau yang kedua, misalkan pinjaman yang sedang berjalan tersebut dia bisa lunasi. Ya, itu sih. Jadi anggaplah dia pilih yang nomor 2 nih. Itu bisa naik lagi tuh plafonnya kalau udah dilunasin? Bisa. Tapi lama nggak sih, Kup? Itu proses banding paling lama 2 hari lah. 2 hari? Oh, oke. Gua juga pernah handling nih berkas. Misal berkas masuk hari Senin nih. Iya. Hari Kamis sudah disetujuin, Jumatnya akad. Wih, gokil. 5 hari kerja 5 hari. 5 hari kerja. Gitu. Nah, berarti sebenarnya emang nggak ribet ya teman-teman ya? Betul. Yang penting kita disiplin lah. Iya. Sama pertama waktunya nggak kemakan banyak lah. Iya. Yang penting dokumen yang dibutuhkan bisa segera dilengkapi. Pada saat diverifikasi bisa fast respon, itu cepat kok untuk bisa persetujuan KPR dari pihak bank. Ya berarti anggaplah kita karyawan nih, mau beli nggak cuma keluarga doang yang dikasih tahu kan? Betul. Tempat kerja juga bisa dikondisikan lah. Kasih tahu ke HRD minimal gitu kan. Bos, gue mau proses beli rumah di sini nih, gitu. Ntar dibantu ya. Gitu. Kalau misalkan nanti ada telepon dari pihak bank, bantu dijawab. Iya. Gitu. Kan biasanya yang lama di situ tuh. Iya. Dia nggak ngasih tahu kantor ya.
Oke, berarti kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari mulai kita nentuin budget, betul. Terus milih ini perumahannya lokasinya mau di mana. Terus dokumen yang penting ya. Betul. Dokumen dilengkapin, baru kita pilih bank terbaik lah. Sama biar teman-teman tahu prosesnya tuh step by stepnya seperti apa. Kan kayak tadi yang kita jelasin ya Akum ya. Oke, berarti itu sebenarnya udah semua sih ya kita omongin ya. Apa ada yang kurang nggak ya? Ada sih sedikit yang kurang. Jadi nanti pada saat misalkan dari pihak bank sudah informasi bahwa fasilitas KPR-nya disetujuin nih. Itu kan nanti pasti ada banyak dokumen yang harus ditandatangani. Apa aja nih? Yang pertama ada disebutnya akta perjanjian kredit. Akta perjanjian kredit. Oke. Itu nanti dari pihak bank dan notaris yang mengeluarkan itu. Itu waktu saat akad atau sebelum akad? Pada saat akad. Pada saat akad, oke. Pada saat akad itu dokumen yang harus ditandatangani lumayan banyak. Yang pertama itu akta perjanjian kredit, terus juga ada akta pemberian kuasa jaminan karena itu atau biasa disebutnya PPJK. PPJK. Ya. Itu terus juga nanti ada penandatangan offering letter atau SP3K. Terus juga ada penandatangan akta jual beli ataupun juga PPJB, perjanjian jual beli. Terus juga ada penandatangan disebutnya apa ya, terkait asuransi juga kan. KPR itu pasti di cover sama asuransi jiwa sama asuransi kebakaran. Itu udah pasti di cover. Terus juga nanti ada jangan lupa pada saat mau akad juga harus menyiapkan budget. Budget apa nih? Budget untuk akad. Oh ada budgetnya? Ada, itu poin-poinnya. Gue pikir beli perang itu doang. Apa namanya? Materai. Enggak. Jadi pada saat mau akad itu tetap harus ada budget yang dikeluarkan. Pertama terkait premi asuransi jiwa. Terus premi asuransi kebakaran. Terus juga ada biaya provisi, biaya provisi bank, biaya administrasi bank, terus juga biaya notaris, terus juga biasanya ada pengendapan 1 kali angsuran, itu harus disiapkan pada saat akad. Itu wajib ya? Wajib. 1 kali angsuran. Ya. Itu kenapa wajib? Itu istilahnya untuk pihak bank jaga-jaga apabila pada saat jatuh tempo angsuran si pembelinya belum bisa dihubungi. Jadi itu bisa digunakan sebagai dana darurat. Anggap dia lagi pulang kampung, ya kan lagi nyetir macet-macetan, ya lupa lagi nih. Iya. Gitu. Tapi bukan auto debit ya, Kom? Ya, untuk proses nanti mengangsur itu pasti auto debit. Auto debit. Auto debit. Jadi kita tinggal naruh si nominal angsurannya ke rekening KPR-nya itu aja. Berarti memang ya si rekeningnya harus sudah diamankan saldonya sebenarnya. Betul. Itu baiknya dipisahin apa gimana sih? Kan kita ada payroll, ada rekening untuk itu kan kredit bank gitu. Biasanya dari pemberi KPR pihak bank tersebut pasti membuatkan rekening baru untuk. Rekening baru. Betul. Bukan rekening yang sekarang nih. Bukan. Nah, karena supaya itu fokus untuk mengangsur. Jadi kita tinggal transfer ke rekening KPR itu aja. Meskipun kita payroll di bank yang sama, anggaplah tetap dibikin rekening baru. Betul. Jadi nggak bisa di rekening utama ya? Sebetulnya bisa, cuman takutnya keganggu nggak sih? Keganggu. Iya. Gue baru tahu kayak gitu. Diprioritaskannya pasti membuat rekening baru. Rekening baru. Ada tambahan lagi nggak? Kalau untuk itu sih udah cukup ya. Jadi cukup ya? Kalau secara disimpulkan sedikit nih, jadi dari mulai budget itu harus sudah diperhitungkan. Untuk mau misalkan mencari rumah harga 500 juta, berarti pertama harus menyiapkan DP senilai 5%-nya nih. 5% ya 25 juta. Terus juga yang booking villa itu mah udah pasti. Iya. Terus juga nanti pada saat akad itu estimasi biaya ya. Untuk biaya akad itu 5-6% dari harga. Dari plafon. Dari plafon. Iya. Misalkan plafon KPR-nya di 450 misalkan. 50. Yang berarti 5% dari 450 itu harus disiapkan pada saat nanti mau akad. Iya. Mau akad apa hari H akad? Pada saat akad. Pada saat akad ya. Kirain sebelum besok gue mau akad nih, gue siapin duit dulu gitu. Hari ini. Enggak, harusnya besok aja bisa. Hari hanya harus ready. Harus hanya. Oke.
Siap, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Yang belum tahu nih terus apa biar kita ngasih wawasan juga, Kum. Iya. Jangan taunya beli kopi doang. Oke, ya kalau dari kita sih mungkin cukup ya. Ya, gitu sih. Cukup untuk episode kali ini, semoga bisa bermanfaat, Kum. Betul, supaya ya istilahnya yang mau beli rumah biar nggak ragu-ragu, jadi kita kasih informasi lah. Ya, tips and triknya. Itu. Ya, semoga ini podcast bermanfaat nih buat teman-teman semua, terutama milenial sama Gen Z. Gen Z juga udah bisa beli rumah. Iya, sekarang gila. Asli, Pak. Kelahiran 2000-an udah beli rumah sekarang. Iya, kerja di agensi 2 digit. Iya. Ya wes kalau gitu tetap saksiin kita ya di Rumah Bujang. Setiap hari apa, Bang? Dan jamnya silakan. Nah, untuk jam tayangnya kita di setiap hari Jumat nih jam 7 malam. Jangan lupa tonton ya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan juga komen. Thank you.